Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sabarman MS, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur tahun 2024. Tempat tugas SDN 2 Penggelamas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pupon. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sabarman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, Pak ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik, Pak Sabarman, hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya betul, Pak. Nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung antara coach dan coachee, saya akan melakukan pengamatan dan melakukan penilaian. Tentunya dengan menggunakan rubrik coaching untuk melihat apakah alur percakapan yang Bapak Sabarman gunakan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan saya juga tentunya akan mendengarkan jawaban apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Mungkin sebelum melakukan kegiatan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sabarman. Kira-kira boleh ya Pak? Boleh, Pak. Silakan saja, Pak. Terima kasih Pak ya. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira Pak Sabarman ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya baik, Pak. Jadi dalam proses coaching yang akan saya laksanakan nantinya, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, diantaranya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu mulai dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dari ketiga kompetensi yang tadi Pak, kira-kira Bapak ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak ya? Jadi dari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya ingin mengembangkan 2 kemampuan saja. Yang pertama, kemampuan mendengarkan, dan kedua, kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Berarti ingin mengembangkan 2 kompetensi spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator itu seperti apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya adalah nanti pada saat uji mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi indikator pencapaiannya itu adalah pada saat uji mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Kalau gitu terima kasih atas waktu dan jawabannya Pak Sabarman. Selanjutnya silakan Bapak bisa melakukan kegiatan coaching, dan mudah-mudahan bisa dapat berjalan dengan baik. Dan untuk diingat, nanti setelah selesai proses coachingnya kita bertemu kembali ya, untuk membahas apa saja yang terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Pak Sabarman lakukan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tiang mohon diri untuk melanjutkan tugas dalam ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi proses coaching saya dengan coach berjalan dan lancar sekali. Alhamdulillah Bu Ajah. Kalau semua berjalan dengan lancar, nah setelah melakukan observasi tadi ini Bu Ajah ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Ajah. Ya tentunya terkait dengan proses coaching yang sudah dilaksanakan. Pertanyaan pertama, apa sih yang Ibu Ajah sudah dapatkan pada coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Ajah inginkan dari awal tadi? Ya, baik Pak. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi,
kemudian rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Kemudian saya ingin juga menggali potensi yang ada pada coaching untuk kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu Haja. Jadi Ibu Haja sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dengan menggunakan alur perintah, dan ternyata itu juga sesuai pula dengan apa yang saya amati tadi, dan ada beberapa catatan nih Ibu Haja, bahwa Ibu Haja sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur perintah. Ini dimulai dengan menanyakan tujuan dari kunci tersebut, kemudian melakukan identifikasi masalahnya, kemudian sudah mengarahkan kunci dengan baik untuk dapat menemukan rencana tindakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Ya tentunya dari dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga Ibu Haja sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ini Ibu Haja dari kunci tersebut, sehingga dia dapat melaksanakan apa yang direncanakan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu Haja dengan kunci, bahwa Ibu Haja juga ternyata sudah fokus terhadap kunci ya. Artinya Ibu Haja sudah hadir secara penuh atau present. Kemudian Ibu Haja juga sudah mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, tentunya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Ini sangat luar biasa Ibu Haja. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan kunci kali ini, mudah-mudahan Ibu Haja ya makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dan dalam kegiatan-kegiatan kunci berikutnya. Kemudian untuk kedepannya ini Ibu Haja, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita kali ini Ibu Haja? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi, saya menyampaikan terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan ke saya tadi setelah mengamati proses coaching. Kemudian, kalau berbicara masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, tentunya saya ingin mengembangkan atau mendalami lebih dalam lagi tentang alur tirta. Ini Pak, sebagai panduan untuk melakukan coaching berikutnya, supaya ke depannya coaching yang saya lakukan berikutnya berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Oke Bu Haja, sangat luar biasa sekali Bu Haja. Jadi ternyata Ibu Haja ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta. Itu seperti apa sih nantinya proses coaching Ibu Haja ke depannya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Ibu Haja yang sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu Bu Haja, sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat, sehat selalu Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Furkon. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Haja. Ada apa Pak Furkon? Apa yang membawa Pak Furkon ke ruangan saya? Pasti ada sesuatu nih. Ada apa ya tumben-tumbennya? Terima kasih Bu, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Ibu. Oh, mau berdiskusi? Boleh Pak Furkon. Apa nih yang ingin didiskusikan Pak Furkon? Begini Bu, tentang kelas saya ini loh. Oh, tentang kelas Pak Furkon. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan yang ingin Pak Furkon dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi berharap dengan diskusi bersama Ibu nanti ada solusi bagi saya untuk mengatasi masalah di kelas saya Bu. Jadi Pak Furkon ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ada di kelasnya ya. Kalau begitu Pak Furkon bisa tidak ceritakan saya kira-kira bagaimana sih situasi yang sedang Pak Furkon hadapi di kelas saat ini? Bisa diceritakan lebih detail dan rinci Pak? Ya, jadi begini Bu, beberapa kali ini saya amati ketika saya mengajar masih saja ada beberapa anak yang sibuk ngobrol dengan temannya.
Padahal saya sudah berulang kali saya mengingatkan mereka, tapi mereka tetap saja tidak memperhatikan saya. Jadi saya merasa bingung, Bu. Saya harus bagaimana ini? Jadi Pak Purkon bingung nih, tidak tahu harus berbuat apa ceritanya, karena tidak ada perhatian oleh muridnya, karena lebih memilih ngobrol dengan temannya. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Pak Purkon apa nih yang menyebabkan siswa tersebut sampai bisa bersikap seperti itu di dalam kelas? Ini menurut sudut pandang Pak Purkon nih gimana? Ya, Bu, apa mungkin karena saya mengajarnya tidak menarik ya? Karena saya jarang menggunakan media pembelajaran, bahkan cenderung monoton. Atau mungkin karena tidak ada ice breakingnya ya, sehingga mereka bosan ketika saya mengajar di kelas. Oh, begitu ya Pak Purkon. Merasa kalau cara belajarnya masih kurang menarik dan monoton ya. Iya, Bu. Lalu kira-kira menurut Pak Purkon nih, situasi kelas seperti apa sih yang Pak Purkon inginkan? Tentunya saya menginginkan kelas yang lebih hidup, Bu. Suasananya ada interaksi antara saya dengan murid. Jadi mereka itu tidak sibuk ngobrol dengan temannya. Ketika saya menjelaskan, mereka bisa memperhatikan saya. Itulah yang saya inginkan. Ingin mendapatkan suasana kelas yang lebih hidup lah, Bu. Oh, Pak Purkon menginginkan kelas yang interaktif dan lebih hidup ya. Benar, Bu. Mungkin Pak Purkon punya ide nih, atau semacam gagasan apa nih yang Pak Purkon bisa lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang Pak Purkon hadapi di kelas pada saat ini. Ya, mungkin ada ide dan gagasan yang bisa Pak Purkon terapkan. Apa ya? Kira-kira mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang memang lebih bervariasi, Bu. Mungkin saya lebih sesuaikan dengan minat gaya belajar mereka, atau mungkin saya melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar nanti ya pembelajarannya tidak membosankan, sehingga mereka tetap fokus pada saat pembelajaran saya, Bu. Itu idenya ya Pak Purkon. Sudah bagus sekali kan? Pak Purkon tadi kan ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan memperbanyak ice breaking di kelas. Ini semua Pak Purkon bisa lakukan untuk bisa menarik perhatian murid-muridnya? Insya Allah, Bu. Nah, tadi setelah Pak Purkon menyebutkan beberapa alternatif ide-ide atau solusi nih, kira-kira gimana caranya Pak Purkon bisa memastikan rencana atau ide-ide Pak Purkon bisa berjalan dengan baik dan maksimal? Kira-kira gimana nih caranya Pak Purkon? Mungkin menurut saya, Bu, saya butuh semua pihak, baik itu dari diri saya sendiri maupun pihak sekolah, Bu. Nah, kalau dari pihak sekolah, saya butuh LCD proyektor, buku guru, buku siswa, dan sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung pelajaran saya di kelas. Nah, kemudian kalau dari diri saya, mungkin saya harus meningkatkan pengetahuan, baik itu melalui kompel tingkat sekolah, gugus, dan atau mungkin belajar mandiri melalui PMM dan media online lainnya. Ya Pak, jadi bagus sekali ya apa yang Pak Purkon sudah rencanakan seperti tadi itu. Banyak sekali ide-ide dan gagasan hal-hal yang Pak Purkon lakukan untuk memastikan rencana dan ide-ide yang sudah Pak Purkon sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari sekian banyak diskusi kita dari awal sampai akhir, Pak Purkon sudah menemukan beberapa ide. Pak Purkon bisa menarik kesimpulan apa nih dari percakapan atau diskusi kita pada kali ini? Ya, Bu. Jadi saya senang sekali, Bu. Jadi saya merasa tercerahkan dengan diskusi kita kali ini. Saya mendapatkan ide, Bu, bagaimana agar kelas saya lebih baik lagi. Tentunya saya akan segera merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan berbagai macam media dan tidak lupa menyisipkan ice breaking agar kelas menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Sehingga murid saya bisa lebih fokus kepada saya dan murid saya tidak malah asik ngobrol dengan teman-temannya, Bu.
Benar, benar sekali Pak Furkon. Nah, sekarang ide sudah ada, komitmen sudah ada. Kira-kira kapan Pak Furkon akan mulai melakukan rencana yang sudah Pak Furkon rancang tersebut? Kira-kira kapan Pak Furkon akan dimulai? Tentunya sesegera mungkin dong Bu. Insya Allah minggu depan sudah mulai diterapkan langsung Bu. Oh, jadi minggu depan sudah mulai diterapkan ya? Siap Bu. Kalau begitu minggu depan saya tunggu ceritanya ya Pak Furkon. Kembali ya, karena saya penasaran sekali seperti apa sih perubahan yang terjadi di kelas Pak Furkon setelah menerapkan ide-ide dan rencana yang tadi. Saya tunggu ceritanya ya Pak Furkon minggu depan ya. Siap Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.